Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bitarashadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasadisuha al-mualatu bainahuma. Adapun yang keenam daripada 10 syarat-syarat sah khutbah, yaitu mualat antara keduanya, yakni antara dua khutbah. Wasabimuha al-mualatu bainahuma wa bainas shalat. Adapun yang ketujuhnya yaitu mualat antara dua khutbah dan antara salat. Ay wa baina arkani kullin minha, yakni antara rukun-rukun tiap-tiap satu daripada salat. Bi an la yatula faslun urfan fi hadhil mawadhi'is salasati, dengan bahwa tidak panjang oleh pemisah pada adat pada ini tempat yang tiga. Wa tabtutulihi bi qadri rak'ataini bi akhaffi mumkin. Adapun patokan panjangnya pemisah yaitu seukuran sholat 2 rakaat dengan paling ringannya sedapat mungkin. Fa inna qas'an dzalika lam yadur. Maka jikalau kurang pemisah dari yang demikian ukuran 2 rakaat, maka tidak mengapa. Wala yadurru takhallulul wa'dhi baina arkanihima wa intola, dan tidak mengapa boleh diselingi nasihat antara rukun-rukun 2 khutbah sekalipun panjang. Wa kadza qiraatun, begitu juga diselingi bacaan. Wa intolat, sekalipun panjang. Haitsu tadammanat wa'dan, sekira-kira mengandung oleh bacaan Quran akan nasihat. Khilafan liman atlaqal qat'a biha, berbeda pendapat bagi orang yang memutlakkan akan putus dengan qiraat. Fa innahu ghaflatun an kaunihi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi khutbatihi. Maka sungguhnya man atlaqa, yaitu lupa dari keadaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada oleh Nabi itu membaca Quran Nabi pada khutbahnya, membaca surat Qaf. Afadahul Bajuriyu, menerangkan akan wadab tutulihi oleh Imam Al-Bajuri. Qala As-Suwaifiyu, berkata Imam As-Suwaifi, falau alima tarka ruknin walam yadri hal huwa minal ula awisaniyati hal yajibu i'adatuhuma am i'adatus saniyati faqad fihi nadhar. Jikalau yakin oleh si khatib akan meninggalkan rukun khutbah, namun ia tidak tahu apakah yang ditinggalkan itu pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua, apakah wajib mengulang 2 khutbah ataukah mengulang khutbah kedua saja. Fihi nadharun, pada ini masalah, yaitu ada tinjauan. Wal aqrabu an yajlisa, adapun pendapat yang paling dekat yaitu bahwa duduk oleh khatib sumayatiya, kemudian mendatangkan khatib bil khutbati saniyati, dengan khutbah yang kedua. Lihtimali an yakuna al matruku minal ula, karena muhtamil boleh jadi bahwa ada rukun yang ditinggalkan, yaitu daripada khutbah pertama.
julusuha lawat, maka ada oleh duduknya khutbah pertama tadi yaitu sia-sia. Fatakmulu bisaniyati, maka menjadi sempurna oleh khutbah itu dengan khutbah yang kedua. Wa yuj'alu majmu'uhuma khutbatan ula, dan dijadikan kumpulan dua khutbah sebagai khutbah yang pertama. Sehingga fayajlisu ba'daha, maka ia duduk sesudahnya, wa ya'ti bisaniyati, dan ia mendatangkan dengan khutbah kedua. Wa bitaqdiri kaunil matruki minas saniyati, dan dengan mengandai-andai keadaan rukun khutbah yang ditinggal, yaitu daripada khutbah kedua, fal julusu ba'daha la yadur, maka adapun duduk sesudah khutbah kedua itu tidak mengapa. Li'anna ghayatahu annahu julusun ba'dal khutbah, karena ujungnya yaitu bahwa khotib itu yaitu duduk sesudah khutbah. Wa huwa la yadur, dan dia duduk sesudah khutbah kelar itu tidak mengapa. Wa ma ya'ti bihi ba'du taqrirun lima atabihi minal khutbati saniyati, dan apa yang ia datangkan khotib dengannya sesudahnya itu pengulang-ulangan bagi apa yang ia datangkan dengannya daripada khutbah kedua. Wastibdalun lima tarakahu minha, dan pengganti bagi apa yang ia tinggalkan daripada khutbah kedua. Amma law syakka fi tarkir rukni, adapun jikalau ragu-ragu oleh khatib pada meninggalkan rukun khutbah, ba'dal faraghi minal khutbah, sesudah rampung daripada khutbah, lam yu'athir, maka tidak berpengaruh memberi bekas oleh ragu-ragu. Kasyaki, sama bandingannya seperti ragu-ragu fi tarki ruknin, pada meninggalkan rukun solat, ba'dal faraghi minas solat, sesudah selesai daripada solat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas fikihnya tentang syarat-syarat sah khutbah, di mana dijelaskan pertemuan sebelumnya bahwa khutbah Jumat kalau pengen sah syaratnya ada 10. Syaratnya ada 10 pertemuan lalu. Pertama, kudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Kedua, kudu suci dari najis, baik pakaiannya, badannya maupun tempat khutbahnya. Ketiga, kudu menutup aurat. Keempat, kudu berdiri jika mampu. Kelima, kudu duduk antara dua khutbah. Duduknya melebihi ukuran tumanina. Dan malam hari ini yaitu pembahasan ke-6 dan ke-7 daripada syarat-syarat sah khutbah. Apa yang keenam? Al-muwalatu bainahuma. Jadi kalau khutbah itu pengen sah, kudu mualat antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Mualat itu bukan tertib, beda. Kalau tertib itu adalah berurutan makna
maknanya tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelum. Itu namanya tartib. Namanya tartib. Kita sekolah SD begitu atau SMP, SMP atau aturan pemerintah SMA. Kita sekolah SMA, habis SMA lulus sekian tahun, kerja 10 tahun baru kuliah. Itu namanya tartib. Karena tartib tidak boleh pindah ke kuliah sebelum benar-benar beres SMA, walaupun enggak langsung. Itu namanya tartib. Kalau mualaf, kalau ibarat kuliah habis lulus SMA enggak kerja, langsung namanya mualaf. Jadi kalau tertib itu beda dengan mualaf. Begitu agar mudah begitu. Sampai yang lulus SMA kerja dulu, kerja kawin, sampai punya anak, punya cucu, baru kuliah. Itu namanya tertib. Enggak boleh pindah ke berikutnya sebelum benar-benar beres dulu. Ini biar gampang ngebandinginnya. Jadi dalam khutbah Jumat kudu mualah antara khutbah 1, khutbah 2. Maknanya jarak antara khutbah 1 dan jarak dengan khutbah 2 jangan lama. Lama berapa ukuran standar lama? Standarnya sholat 2 rakaat asal jadi. Tahu asal jadi? Seukuran jadi, seukuran sah. Ya tasbih sekali, waladhdallin amin, baca surat pendek daina angkoina tasbih sekali, sami Allah sujud sekali, tahiyat pendek rakaat tuan, seukuran. Biar gampang ya 3 menit gitu. Begitu. Itu ukuran daripada mualah. Jadi ketika duduk di antara 2 khutbah, karena kipasnya gede, akhirnya attack-nya terbang kemana-mana, mana dekat jendela lagi. Dia nyari-nyari dulu, kelamaan. Itu khutbah pertamanya enggak jadi. Kenapa? Enggak mualat. Kelamaan dia nyari-nyari dulu. Begitu. Jadi mualat nyambung. Yang disebut nyambung itu enggak mesti itu tadi dipisah. Yang namanya duduk antara khutbah itu khotib seukuran baca kuntu kemarin. Kalau bisa mau baca sambil baca. Duduk antara khutbah manjur banget. Doa jangan. Khotib itu khotib baca surat Al-Ikhlas waktu duduknya. Jangan enggak dengan dia baca a'udzubillahi Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Atau disertai doa yang biasa kita baca. Allahumma rzuqni shalahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bi haqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya nggak bisa doa itu. Udah tidak pendek aja. Duit ya jadi.
Bisa nggak ngomong duit ya? Bisa. Nah, waktu khotib duduk tuh udah itu aja. Habis nggak bisa. Minta ya Rabb, anugerahkan kepada saya kesehatan batin, kesehatan lahir, kesehatan jiwa, kesehatan raga. Anugerahkan kepada saya rezeki halal yang luas, yang adanya di tengah-tengah keluarga dan anak, enggak di luar negeri. Jadi TKI ngumpul begitu, enggak perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Angket enggak keburu ngaji, enggak keburu ibadah, enggak, jangan kayak begitu rezekinya banyak bareng sama keluarga di negeri sendiri, tapi ngaji enggak keburu, ibadah enggak keburu. Buat apa orang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, rugi. Tapi rezeki yang nyantai, waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing, kayak gitu. Jangan yang susah-susah, mau gitu. Jangan, enggak keburu ngaji, enggak keburu ibadah, baca. Karena itu antara dua khutbah itu mustahil. Enggak boleh lama-lama jaraknya, karena wajib mual antara khutbah satu, khutbah dua. Ketujuh, kudu mualat antara khutbah dua, begitu dia singkat, dengan sholat. Enggak boleh lama-lama jarak kelar khutbah dengan sholat. Kelar khutbah masih banyak pengumuman. Tadi belum kelar ngomongin tentang beli saklar sama sabun krim ekonomi, termasuk gelas plastik yang ternyata naik harganya. Jadi belum domin. Ini itu kau nggak boleh panjang karena wajib mualat. Enggak juga mualat maknanya habis khotbah tuh enggak boleh ngomong apa-apa. Enggak boleh. Begitu ngomong ya lurusin barisan, yang di luar suruh masuk, masih keburu. Enggak apa-apa, wong ukurannya sholat 2 rakaat. Ukuran lebih dari sholat 2 rakaat namanya tidak mualat. Kurang dari sholat 2 rakaat namanya masih mualat. Itu ukurannya. Itu ada orang itu waktu udah kelar khutbahnya nggak ada ngomong aqimis sholat, itu nggak mualat. Dia kan ngerti ada standar mualat, berapa batasan mualat, begitu. Apa tuh mualat? Bi an la yatula faslun, tidak lama jarak pemisah. Jarak pemisah enggak lah. Jadi antara dia punya khutbah 1, khutbah 2 menuju sholat, termasuk rukun-rukun. Patokan lama wadab tutulihi biqadri rakatain. Patokan kelamaan yang membatalkan mualat, ukuran sholat 2 rakaat bi akhaffi mungkin, dengan paling ringannya sedapat mungkin, yakni yang pendek seukuran
Jadi jangan ukuran 2 rakaatnya, rakaat 1 baca surat Al-Kahfi sampai kelar, rakaat 2 Yasin sampai kelar. Itu mau panjang. Bukan itu. Seukuran dapetannya. Anggap dia baca li'ilah wal asri amina a'tayna. Begitu tasbih sekali itu berapa menit? Segitulah. Untuk ukuran mana? Ente masih ngumumin nih, selesai daripada khutbah saudara, nanti habis sholat Jumat mohon jangan pulang dulu, sebab ini ada jenazah, kita sholat jenazah dulu. Ngomong begitu tuh masih boleh, karena enggak makan waktu sholat 2 rakaat. Tuh ukuran temuan ukuran, enggak kayak nikah tuh yang rada diam dikit aja agak boleh, itu gak ngaji itu. Enggak apa-apa, orang kaget jadi pengantin, emang nikah juga baru begitu, baru tumben ya kan. Yang kedua enggak bakal rame-rame begitu ya kan, biasanya rame-rame enggak ya kagak yang kayak begitu. Jadi enggak mesti harus itu. Pakai jawabnya pakai bismillah alhamdulillah. Wahai apa namanya? Maulana. Wahai Maulana. Begitu. Saya nikahkan kau. Kata si wali. Saya kawinkan kepada engkau. Begitu saya kawinkan engkau pada betul. Saya kawinkan engkau, saya kawinkan, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya. Saya kawinkan kepada engkau putri saya. Begitu yang benarnya. Bahasa redaksinya begitu. Kalau mu'alim syafi'iyah kami bahasanya dikau. Dikau itu dengan engkau. Yang dikawin sama kita wali anak kita, bukan dia mau bukan keluarga kita. Ini keluarga kita. Aku kawinkan, aku nikahkan, nikah mananya dengan kau putri kandung saya. Jangan saya kawinkan kau dengan putri ini. Jadi yang nikahkan dia orang lain, anak kita orang walinya ini bukan. Jadi saya nikahkan dikau itu dengan engkau putri kandung saya. Dengan kau tuh pada engkau. Saya nikahkan pada engkau putri kandung saya. Yang dikawinin putri kandung. Amin. Bukan dia yang dikawinin. Yang dikawinin putrinya dengan dia. Bukan dia dengan putri. Dengan mas kawin emas seberat 1 kilo. Mantap nggak? Mantap. Begitu. Apanya? Gimana? Oh, tunai begitu. Tunai. Baik. Maka dia sebelum jawab pakai khutbah dulu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku terima nikah dan kawinnya Indun putrinya Pak Mamat dengan mas kawin yang tersebut tunai. Boleh pakai bismillah alhamdulillah. Apalagi dia sebentar ingat apa masih mualaf. Enggak kudu langsung. Ini tambah gemeter, tambah gak bisa lagi. Kurang lagi tambah salah gemeter. Begitu. Jangan dibikin susah-susah. Dia pakai diam bentar, ya gak apa-apa orang kaget. Begitu baru tumben dia nikah. Begitu. Enggak kayak begitu. Jadi angka tuka wazawaj tuka maktubat. Yang dikawin itu anak kandung kepada dia. Aku kawinkan kepada anda
ini mualah dalam khutbah. Jangan takut. Ini khutbah kudu mualah. Tadi ada pengumuman tentang bentar habis sholat Jumat kudu sholat apa? Jenazah. Ini batal. Khutbah lagi. Sebab wadab tutulihi, patokan lamanya pisato jarak enggak mualah biqadri rakaat ini ukuran sholat 2 rakaat bi akhaffi mungkin, dengan seringan mungkin. Apa tuh seringan mungkin? Ya surat pendek data sekali ini kira-kira berapa menit segitu, sehingga kalau lebih dari itu namanya tidak mualat, sehingga khutbahnya batal. Ulang lagi. Kalau kurang dari segitu masih mualat. Lam yadur, itu makna fa'in naqasa an dzalika lam yadur. Kalau kurang dari 2 rakaat ya paling juga baru semenit mau. Enggak madok, enggak apa, maknanya masih mualah gitu. Boleh ada soal khutbah, ada pengumuman dulu boleh begitu, boleh. Meski sunatnya langsung turun, jadi komatnya aja jangan nunggu khotib turunnya. Komat itu khotib kelar langsung komat, adabnya begitu. Jangan nunggu khotib turun udah di tempat pengimaman baru komat, enggak. Bagusnya khotib kelar langsung, bagus langsung begitu. Itu begitu. Bagaimana kalau antara rukun-rukun khutbah diselingi nasihat ceramah? Enggak. Wa intolak sekalipun panjang enggak apa-apa. Ceramah boleh. Cuma kalau kepanjangan kurang bagus. Yang sehat aja jadi sakit. Itu gara-gara apa tuh? Kepanjangan. Jadi pada batuk lah. Khutbahnya jangan lama-lama. Begitu. Iya, lagi amplopnya di lab juga. Benar nggak? Baru apa dari pagi? Ini dari pagi. Jadi mau apa? Panjang. Nggak usah lagi, bukan karena amplop di lab. Nabi yang kata Nabi, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya lama dia punya sholat, sebentar dia punya khutbah, pertanda paham agama. Orang yang paham agama, khutbahnya jangan panjang-panjang. Ketika jamaah matanya mau ngantuk udah kelar, cakap begitu. Jangan panjang, nggak usah panjang. Mu'allim Syafi'adami radhiyallahu anhu, kalau khutbah nggak ada terjemahan, pertama-tama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah, biar pendek. Selanjutnya salawat salam, selanjutnya al-fakir. Khotib itu namanya al-fakir. Enggak. Mari kita enggak mau nasihat langsung aja. Saudara rukun iman ada yang bangun langsung aja materi. Karena khutbah. Kalau ente sambutan jadi wakil mempelai laki-laki, ente sebut biarkan ya. Puja, puji, syukur, apa berbangga kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam sampai segitu biar lama. Ini apa? Oh, hafal asmaul husna. Begitu
langsung materinya panjang. Apa yang mau disampaikan sampaikan. Begitu. Sampai begitu. Itu khutbah. Jangan panjang-panjang. Begitu. Tapi bolehkah dia lama? Enggak apa-apa. Termasuk Quran. Karena dia mendalili daripada nasihat bahwa Tuhannya itu esa, Tuhannya itu hidup. Dia dalili pakai baca kursi, kan panjang juga kursi ya. Begitu kelar dibaca, baru terjemah enggak apa-apa. Boleh baca Quran banyak enggak apa-apa. Dalil lagi Quran sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Nabi bersabda. Bahkan kata ulama adabnya perawinya aja enggak perlu disebut. Begitu sebagaimana Nabi bersabda, langsung aja sabda. Hadis riwayat Bukhari enggak usah tulisan ada, ente bikin tagnya ada. Nanti besok kalau orang tanya itu hadis tadi perawinya siapa, kenapa enggak disebut? Bukan tempat ngaji. Entar habis khutbah kalau pengen panjang, entar saya bilang belum Bukhari yang mana ini, entar panjang. Jadi entar, jadi nggak perlu disebut begitu. Entar ayat sekian nggak usah, biar pendek. Karena niatnya mendalili begitu supaya khutbah itu pendek. Tidak panjang yang bertele-tele. Dan nampaknya Nabi tahu umatnya di akhir zaman. Kalau khutbah itu ada orang yang kantornya mau sholat Jumat aja susah. Jadi hargai, punya bos non muslim susah, maka hargai dia. Sehingga habis sholat masih keburu makannya dia. Begitu. Jadi enggak lama-lama berubah, enggak usah. Karena ini zaman akhir, begitu. Enggak lama-lama. Bagaimana kalau diselingi nasihat? Wala yadurru takhallulul waqti baina arkanihima wa inqala kata enggak mutusin mualat dengan diselingi nasihat, ceramah antara rukun pertama, rukun kedua, kayak seperti habis amma ba'du banyak ibadah taqullah, habis taqullah langsung ceramah. Khutbah pertama satu lagi baca ayat, entar aja habis kelar ceramah, enggak apa, diselingi. Ada sekian khutbah dari saya, semoga manfaat. In ahsanul kalam, enggak apa-apa, diselingi. Dengan begitu begitu. Termasuk diselingi dengan baca Quran, enggak apa-apa. Yang penting ada mengandung nasihat. Sebab Nabi dalam khutbahnya pernah membaca surat Qaf panjang, kata Syekh Nawawi. Enggak apa-apa karena di dalamnya ada nasihat. Lalu bagaimana kalau sampai si khotib itu lupa rukun khutbah? Lupa. Kalau lupanya di pertama diingetin aja. Umpama khotib belum wasiat takwa, contoh, kemudian alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, umpamanya, apalagi ya, amma ba'du, umpamanya, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Mudah begitu. Amma ba'du atau dia amma ba'du juga ittaqullah, amma ba'du faqad qala ta'ala, begitu. Wa asdaqul qailin, apabila dia
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Niatnya baca Quran, wasiat apanya belum? Ya tinggal ditutup sebelum itu. Ya khotir, belum wasiat apa. Udah ditanya, dibilangin. Tapi permasalahannya bagaimana kalau seorang khotib Jumat dia yakin kagak ngerjain rukun khutbah, ketinggalan rukun khutbah, cuman dia enggak sadar apakah yang ditinggalin itu di khutbah pertama apa khutbah kedua, tapi yakin ada rukun yang kurang, cuman kagak tahu tempatnya, apa di khutbah pertama apa di khutbah kedua, begitu. Sehingga dengan dia bingung, ini yang diulang khutbahnya dua-duanya apa khutbah kedua doang cara ngulangnya. Ketika kita khutbah lupa rukun, cuman tempatnya nggak ingat. Apakah di khutbah pertama apa kedua nggak ingat. Yang pasti rukun ditinggal. Aturan agamanya wajib diulang. Cuman ngulangnya ini gara-gara nggak ingat. Apakah ngulang dua khutbahnya, apa yang diulang khutbah kedua saja? Bila ini yang ditanya, fihi nadhar, ini ada pandangan perlu ditinjau, perlu diteliti. Cuman kata Syekh Nawawi, pendapat yang paling dekat dengan pemahaman adalah mengulang satu khutbah aja, sehingga habis dia sadar pas ibadallah innallaha ya'muru bil adli. Waduh, ada rukun yang tinggal. Apa ada doa pertama ya? Kedua pertama ya, dia nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, tuh khotib duduk aja. Habis khutbah kedua tuh duduk, habis duduk diri lagi, langsung khutbah kedua, karena kagak ingat yang di pertama apa, yang kedua. Jadi ya udah yang dekat saja. Dengan keraguan itu ambil yang pertama mau beres, sehingga yang kedua yang belum beres. Jadi akhirnya berarti khutbahnya itu duduk lagi, si khotib duduk lagi, habis duduk lalu khutbah lagi, khutbah kedua. Kenapa? Karena kemungkinan yang ditinggal itu pada khutbah pertama. Jadi yang tadi khutbah itu terhitung pertama. Dengan duduk lagi ini khutbah terhitung khutbah kedua. Sehingga duduk yang tadi itu sia-sia. Inilah duduk yang sebenarnya pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Begitu. Sehingga seluruh yang tadi dikerjakan dihitung baru satu khutbah. Sehingga dia duduk dan khutbah lagi. Begitu. Duduk ini khutbah kedua, dan dengan diandaikan yang ditinggalkan di khutbah kedua, bagaimana andai yang nyata sebenarnya rukun itu yang kurang bukan khutbah pertama tapi khutbah kedua, maka duduk laginya tuh enggak apa-apa. Orang udah beres kok, dengan ini cuma lebih aja, nambah bonus begitu, enggak apa-apa, karena tetap khutbah terhitung
kedua. Duduk sesudah khutbah kedua boleh karena pegel dia khotib atau ngeberesin tagnya, separuh didudukin, diberesin duduk, enggak apa, karena ujung-ujungnya duduk sesudah khutbah kalau diandaikan khutbah kedua. Kalau khutbah pertama naik lagi ini demi khutbah kedua. Andai ternyata yang benarnya khutbah kedua, duduk laginya enggak, kemudian duduknya 2 kali, tetap terhitung 1 kali. Maka ngomong laginya mengulang daripada khutbah kedua, dan itu enggak apa-apa. Kalau yang di pertama itu mengganti, yang kedua itu sama dengan 1, 3 ini sama dengan 2, karena yang pertama tidak jadi. Andai begitu. Tapi kalau kemudian ragunya udah beres khutbah mah enggak apa-apa. Udah turun tadi wasiat akbar ya, udah beres. Kalau udah turun, enggak mungkin dia turun kalau belum beres. Kalau udah beres ya sudah. Kalau udah beres, enggak bisa begitu. Karena kalau enggak nantinya bakal acak-acak. Sholat udah sampai rumah, tadi 3 rakaat atau 4 ya, ulang. Nanti diulang lagi soalnya pulang ke masjid. Udah kelar lagi, pulang ke rumah. Tadi 3 atau 4 ya, ulang. Kalau kerja. Kalau sudah salam udah beres. Begitu. Kalau khutbah begitu. Kalau udah turun mah berarti khutbahnya udah beres. Ragu dalam rukun sholat sesudah kelar sholat tidak berpengaruh, kecuali belum selesai sholatnya. Tadi saya baca Fatihah kok kagak ya? Diri lagi karena belum mengerjakan rukun. Tapi kalau udah kelar sholatnya sudah enggak dihitung. Kenapa? Kalau dihitung akan menjadikan masyaqqah, kesulitan. Kita udah kerja di kantor. Tadi contoh 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Jangan dengerin. Itu setan. Was-was. Enggak mungkin saya pulang kalau belum selesai. Udah putusin begitu. Jadi sehingga enggak mengganggu sama pikiran, karena pikiran kita ini terus memproduksi apa aja dipikirin. Apa mau tidur, bola yang dia tonton coba itu si Ronaldo. Bola aja dipikirin, dia aja bikin kita kagak. Mengapa? Yang kayak begitu jadi puyang-puyang amat. Ini karena hati memproduksi pikiran. Kalau tidur lepas, nggak usah dipikirin, pakai coba, pakai andai dan setan. Memang kita ngaji, ya Allah, Pak Ustaz, coba saya ya ngaji dari dulu, nggak usah coba-coba. Oh iya, begitu. Ente nggak usah mundur-mundur. Alhamdulillah sekarang udah ngaji, udah gitu aja. Enggak, kalau ngaji dari dulu kan saya ada pengetahuannya, nggak usah. Begitu. Coba kalau dulu ibu saya banyak, belum tentu. Udah nggak usah pakai coba-coba. Udah sekarang aja mau bantu apa? Begitu. Ada orang datang dulu, saya kerja di bea cukai, ya Allah bukan maaf, nggak usah dulu ada duitnya banyak ke masjid, sekarang kita miskin, ke masjid udah bagus, nggak usah pakai dulu. Itu andai kebanyakan. Itu membuat setan menari-nari dalam pikiran dan itu menjadi puyang hidupnya. Yang bakal jadi puyang-puyang. Dokter begitu, kaki kena gula, ini diobatin berkali-kali, potong biar sehat. Begitu maksudnya. Itu namanya biar gak banyak pikir. Yang kayak begitu dalam hidup supaya
mikir yang baru lagi, jangan itu lagi. Kalau itu lagi capek. Makanya ketika sholat udah kelar 3/4 enggak, kalau sholat udah kelar udah, kalau mau 3/4 pada waktu masih sholat baru peraturan itu aja. Kalau udah kelar mau enggak, jadi segalanya bakal muncul was-was, enggak boleh. Bila ente bingung, baca Subhanal Malikil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Daripada ente bingung, palanya di atas. Allah la tusyriku bihi syai'an. Baca Allahumma rahmataka arju'an. Jadi biar ente enggak bingung. Begitu. Enggak bingung. Begitu. Repot mikirin hidup. Namus hidup bukan dipikirin, dijalani. Mikir mau ngapain? Itu jadi capek, jadi puyeng. Hidup dibikin yang enak-enak. Begitu saya suka bilang, makan malam jadi gemuk. Enggak makan belum tentu kurus. Ente mendingan makan aja. Jadi mendingan tidur perut kenyang, enak. Hidup udah berat, jangan sampai lapar. Benar nggak? Hidup bikin enak. Malam jangan makan. Mau ngapain? Ente makan aja. Enggak apa-apa. Dulu-dulu zaman susah, siang kagak makan, malam nggak makan. Musuh sekarang jadi sengsara amat. Nikmat hidup. Hidup nggak boleh makan. Terus nama jangan susah. Zaman kecil ya Allah udah susah. Apa aja boleh dimakan, cuman duit kagak punya. Itu namanya susah nggak? Susah apa aja boleh, cuman duit nggak punya. Sama dengan sengsara. Lah sekarang duit punya, apa aja kagak boleh dimakan, sama dengan sengsara. Ente sengsaranya permanen amat. Jangan. Ente yang bisa dimakan makan. Iya, jangan dibikin susah-susah hidup. Begitu apanya. Gitu, jangan. Ini pikiran. Begitu. Biar ente bahagia hidup. Begitu. Itu mah. Ganti presiden sengsara. Begitu. Ada senang-senang. Jadi yang senang kita dibikin enak aja. Jangan dibikin susah itu. Agama tuh begitu. Jadi ketika kita udah kelar nih urusan sholat, ragu 3/4. Udah Pak, jawab. Enggak mungkin saya sampai jalan-jalan pulang lagi ke kantor kalau sholatnya belum selesai. Begitu kita jadi khotib, enggak mungkin saya turun dari mimbar sampai kita mau takbir kalau rukunnya belum kelar. Udah gitu aja dalam hidup supaya jangan puyeng. Dan segini ngaji, jangan panjang-panjang. Ada yang ditanya mungkin dia 5 materi luar doa sila.